Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Matasari dengan NIM 17016240022 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait laporan hasil analisis penelitian yang telah saya lakukan pada mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lastuti, SPD MSE, dengan judul analisis pengaruh rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi selanjutnya adalah latar belakang yang saya akan angkat, yang dimana kemiskinan di Indonesia ini menurun selama tahun 2022 sampai 2024. Namun ketimpangan antar provinsi ini masih sangat tinggi. Kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang akan diwakilkan dengan variabel rata-rata lama sekolah, kesehatan yang akan diwakilkan dengan variabel angka harapan hidup, dan pendidikan tenaga kerjaan yang akan diwakilkan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Jadi tingkat kemiskinan Indonesia ini di tahun 2022 sampai 2024 ini mengalami penurunan menurut data pada tahun 2022 mencapai angka 9,54% dan pada tahun 2024 mencapai 9,03%. Yang dimana dalam hal ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Lalu data rata-rata sekolah mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya pada tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 dicatatkan bahwa angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,69 tahun, lalu pada 2024 mencapai 8,85 tahun. Untuk angka harapan hidup, data mencatat bahwa pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun, lalu meningkat pada tahun 2024 mencapai 72,39 tahun. Dalam hal ini membuktikan bahwa angka harapan hidup setiap tahunnya pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Lalu untuk TPT sendiri, data menunjukkan bahwa tahun 2022 mencatat bahwa sebesar 5,86%, lalu menurun pada tahun 2024 sebesar 4,91%. Di mana dalam hal ini TPT terus berkurang setiap tahunnya pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya dari research gap, yang dimana saya mengambil dua research gap. Yang pertama adalah empirical gap, yang dimana menurut studi data terdahulu menunjukkan hasil bahwa pengaruh LLS, AHH, dan TPT tidak konsisten di setiap hasilnya. Theoretical gap, yang dimana mayoritas penelitian ini terbatas pada satu provinsi saja, seperti fokusnya pada Jawa Timur saja ataupun DIY, dan belum dapat menggambarkan kondisi secara nasional atau dalam cakupan secara nasional. Jadi dalam hal ini saya menggunakan novelty dengan cara menggunakan cakupan secara nasional dengan menggunakan 34 provinsi Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan penelitian yang hanya berfokus pada satu daerah saja dengan menggunakan periode pada tahun 2022 sampai 2024. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh LLS terhadap tingkat kemiskinan Indonesia, bagaimana pengaruh AHH terhadap tingkat kemiskinan Indonesia, dan bagaimana pengaruh tingkat TPT terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Tujuan penelitiannya juga ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh RLS terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Yang kedua, meneliti pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Dan yang ketiga, memahami hubungan antara pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana dalam hal ini saya menggunakan teori Human Capital Theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan aset yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan pengangguran dapat mencerminkan bahwa modal manusia yang ada tidak digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat juga pengertian dari keempat variabel yang saya bahas seperti yang ada di layar. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Saya memakai 5 penelitian terdahulu untuk mendukung hasil penelitian saya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yang dimana ada di dalam gambar. Dari hasil kerangka pemikiran akan memunculkan 3 hipotesis. Yang pertama, hal satu berupa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang berikutnya H2, angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, H3, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana dalam hal ini saya meneliti dengan cara metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data panel, yang dimana data panel ini sendiri gabungan antara data cross section dengan time series yang menghasilkan 102 data observasi, yang dimana saya memperoleh data ini berasal dari BPS dengan mengambil data sebanyak 34 provinsi dikali dengan 3 tahun periode. Dan saya akan mengolah data tersebut dengan menggunakan aplikasi Stata. Berikut merupakan model regresi yang akan saya uji.
Selanjutnya ada hasil penelitian yang saya lakukan yang mana ada analisis deskriptif menjelaskan bahwa rentang RLS dan TPT ini dapat dilihat bahwa cukup lebar. RLS menunjukkan 7,02 sampai 11,49 tahun dan TPT pada rentang 1,79 sampai 8,31%. Dalam hal ini rentangnya sangat cukup jauh, sangat cukup lebar, dan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan capaian antar provinsi yang masih signifikan satu sama lain. Sementara AHH relatif lebih merata dengan ditandai oleh standarisasi sebesar 2,38. Baik, selanjutnya ada pemilihan model panel. Setelah melakukan analisis deskriptif, saya melakukan pemilihan model panel dengan uji Hostman untuk memilih model estimasi terbaik yang akan digunakan untuk uji selanjutnya. Ada model FEM, CHEM, dan REM, yang mana tiga model ini akan diuji dengan uji Hostman. Dan uji Hostman menunjukkan bahwa H0 ditolak dan model FEM dipilih sebagai model estimasi terbaik yang ditandai oleh p-value sebesar 0,0201, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Sehingga model FEM dipilih sebagai model estimasi terbaik. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik, yang dimana dalam hal ini saya menguji 4 asumsi klasik. Ada normalitas, multikolinialitas, heterokedasitas, serta uji autokorelasi, yang dimana yang pertama ada normalitas. Data menunjukkan bahwa data residual ini terdistribusi dengan normal karena dapat ditunjukkan dengan probabilitasnya sebesar 0,89572, yang dimana hal ini lebih besar daripada 0,05 sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi. Lalu ada uji multikoliniaritas, yang dimana data menunjukkan bahwa rata-rata FIF menunjukkan di angka 1,33, yang dimana dalam hal ini FIF lebih kecil daripada 10 sehingga tidak terjadi multikoliniaritas pada data yang saya uji. Selanjutnya ada uji heterokedasitas, yang dimana data ini menunjukkan bahwa terjadi heterokedasitas yang ditandai dengan probabilitasnya itu sebesar 0,0004, yang dimana dalam hal ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga terjadi heterokedasitas yang nantinya akan diperbaiki dengan cara menggunakan regresi robust standard error. Lalu ada uji autokorelasi, yang dimana menunjukkan bahwa tidak ada korelasi di data yang saya uji. Ini tandai dengan probabilitasnya sebesar 0,195 yang dimana dalam hal ini lebih besar daripada 0,05, jadi data tidak terdapat autokorelasi pada tahun 2022 sampai 2024. Baik, yang selanjutnya ada uji regresi dengan robust. Karena tadi data yang diuji terjadi heterokedasitas, maka diuji regresi dengan robust untuk memperbaiki data. Dan dapat diperoleh hasil regresinya yaitu ada kemiskinan sama dengan 29,141 dikurang 3,337x1 ditambah 0,154x2 dikurang 0,036x3 ditambah dengan errornya. Dalam hal ini, jika RLS, AHH, dan TPT konstan, maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan mencapai 29,141%. Nah, sedangkan setiap kenaikan 1 tahun RLS dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,337%. Sementara itu, kenaikan satu tahun AHH dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,154%. Lalu, setiap kenaikan 1% TPT, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,036%. Lalu pada uji T, saya melakukan uji T dan uji F, yang dimana dalam uji T diperoleh bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan, AHH tidak berpengaruh signifikan, dan TPT tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu ada kesimpulannya, yang dimana dari hasil ujian yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia karena peningkatan pendidikan dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Lalu angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2022 sampai 2024, dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode penelitian 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk menekan tingkat kemiskinan. Lalu yang kedua, dalam bidang kesehatan dapat memperluas pemerataan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu pada bidang ketenaga kerjaan dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka sehingga dapat membantu mensejahterakan rakyatnya sendiri. Lalu untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan memperpanjang periode penelitian agar hasil lebih komprehensif. Baik, sekian
Pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.